Nah, jadi dengan cara-cara tadi nih, iklannya teman-teman di FB dan Instagram, itu dijamin hasilnya bakal bagus banget. ROAS-nya bakal tinggi dan udah pasti profitnya untung banyak. Oke, halo Sobat Mea. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang iklan Facebook dan Instagram Ads gitu ya. Teman-teman kalau dengar Facebook dan Instagram Ads pasti banyak yang mikir gini deh. Ini kan banyak banget nih ceritanya nih, banyak seller yang untung banyak, bisnisnya scale up banget gitu ya dengan main Facebook dan Instagram Ads gitu ya. Malah saya suka baca beberapa buku gitu ya dari Indo gitu ya yang cerita tentang scale up bisnis dan lain sebagainya. Dan ternyata ketika kita baca isinya gitu ya, dan itu banyak nih cerita kalau ternyata ujung tombak mereka itu adalah Facebook dan Instagram Ads atau digital marketing gitu ya, bahasanya seperti itu gitu ya. Nah, tapi sebenarnya banyak juga nih teman-teman yang nyobain Facebook dan Instagram Ads dan hasilnya adalah boncos gitu ya. Jadi kayak ada yang untung banyak, ada yang rugi gitu ya. Nah, apa sih yang ngebedain gitu ya? Kenapa sih bisa ada yang untung, bisa ada yang rugi gitu ya? Yang pasti itu karena ya eksekusinya atau cara ngejalaninnya gitu ya. Buat orang-orang yang ngerti cara mainnya, buat ngerti detailnya gitu ya, gampang banget buat kita dapetin hasil yang bagus. Maka dari itu ya nggak aneh juga sih kalau teman-teman cari banyak banget sekarang ini ya kelas-kelas yang ngajarin tentang FB dan Instagram Ads gitu. Tapi apakah setelah kita belajar kita pasti dapat hasil bagus? Ya belum tentu gitu kan, karena daya tangkap orang beda-beda, belum lagi diskusi atau komunitas yang dikasihnya belum berbeda-beda juga. Tentu saja hasilnya jadi beda-beda. Nah, sedangkan mungkin banyak teman-teman nih yang pengen dapetin hasil banyak tapi nggak sempat buat belajar gitu ya. Teman-teman bisa gunain juga jasa yang ada gitu. Di luar juga saat ini banyak banget nih jasa-jasa Facebook dan Instagram Ads gitu ya. Malah saya sempat lihat banyak agensi-agensi yang bikin Facebook dan Instagram Ads dengan bikin KPI-nya reach. Jadi kalau misalnya pakai jasa mereka, teman-teman bisa dapetin reach yang banyak banget gitu, yang kesannya seolah-olah wow gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kata saya sih, kalau KPI-nya reach ya kesannya nggak wow sih, karena sebenarnya itu jelek banget gitu. Bahkan kalau ketika teman-teman mulai nih mau bikin Facebook Ads ya atau Instagram Ads dari Facebook Business Manager gitu ya, FB-nya sendiri ngasih tahu ketika memulai, dia nanya nih objektif iklannya mau ada apa, karena ada 3 level. Level pertama awareness, level kedua consideration, level ketiga conversion. Awareness itu adalah yang penting orang tahu produk atau jasa kita gitu ya. Jadi ketika teman-teman pasang iklannya teman-teman sama Facebook itu bakal di boosting ke sebanyak mungkin orang. Tapi orang itu belum tentu yang beli, yang penting jumlahnya banyak gitu. Memang sih efektif biar orang tahu, tapi apakah ngasih penjualan? Belum tentu gitu ya. Kalau consideration artinya kan orang yang mikir-mikir nih. Kalau orang yang mikir-mikir gimana? Ya artinya orang-orang yang mungkin lebih banyak ngeklik, orang-orang yang mungkin banyak komen, orang-orang yang mungkin banyak nge-share, tapi belum tentu beli. Sedangkan Facebook dan Instagram Ads itu terkenal banget bagus buat hasilnya alias penjualannya. Nah, inilah yang level ketiga alias conversion. Hasilnya itu mendatangkan penjualan, tapi biayanya pasti lebih mahal, tapi bisa dibilang jauh lebih efektif gitu ya. Nah, ketika banyak agensi lain nawarin soal gimana sih caranya supaya reach-nya banyak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di Mea apa sih yang kita lakuin gitu ya? Kita juga punya sih jasa iklan gitu. Teman-teman bisa pakai juga gitu ya. Dari video ini saya justru malah mau cerita nih apa yang kita lakuin. Ya teman-teman mau pakai jasa kita boleh, teman-teman mau lakuin sendiri juga teman-teman bisa sih. Gitu. Saya mau buka-bukaan nih cara-cara yang biasanya kita lakuin gitu ya. Nah, semoga melalui ini ya bisa ngebantuin teman-teman juga nih ketika lagi jualan menggunakan Facebook atau Instagram Ads gitu ya. Nah, biasanya kalau kita yang jadi goal kita itu adalah KPI kita adalah konversinya berapa gitu. Jadi ketika kita buat sebuah jasa gitu ya, kita bakal mikirin gimana sih caranya supaya orang yang klien yang masuk gitu ya itu bisa dapat hasil maksimal. Malah di FB Ads ini juga kita belum lama nih, kita baru mau launching soal selain cuman jasa FB Ads yang datangin leads, kita juga bantuin sekaligus tim salesnya. Jadi leads yang masuk kita juga nih bantu konversiin ya. Jadi sebagai klien yang enaknya teman-teman adalah udah tinggal duduk manis, gitu kan tahu nih, oh report harian, hari ini jualan sekian, hari ini jualan sekian, lakunya sekian, gitu ya. Karena biasanya gini, setelah banyak dari pengalaman kita ya, setelah banyak leads masuk gitu ya, kadang banyak orang nggak siap gitu ya buat mengkonversi, nggak ngerti cara jualannya gitu, nggak ngerti cara nge-closing leads jadi penjualan. Yaudah deh,
kita sekalian urusin deh. Jadi teman-teman tinggal duduk manis. Buat teman-teman yang suka fokusnya ke cari produk gitu ya, bikin produk, bikin bisnis ya, bikin aja lah, kita bantuin dari marketing dan salesnya gitu. Nah, emang apa aja sih yang dilakuin timnya ketika ada klien masuk gitu ya buat ngurusin FB Ads? Yang pertama tentu saja kita bakal bantu riset produk yang diiklanin. Produk yang diiklanin itu apa aja sih yang perlu diriset? Ya sebenarnya banyak sih. Salah satu yang paling pertama dasar adalah profitnya juga penting gitu ya. Kenapa? Karena kalau profitnya terlalu tipis, susah banget buat kita untung gitu ya di Facebook atau Instagram Ads. Karena gini, ketika kita beriklan, kan si Facebook nggak peduli ya kita mau dapat berapa, yang penting adalah ketika kita bayar sekian, dia bakal nyebarin iklan kita ke sekian orang. Maka dari itu perlu produk yang untungnya cukup lumayan, perlu produk yang untungnya cukup tebal. Dengan produk untungnya cukup tebal, itu bakal memudahkan kita nih buat dapat hasil yang maksimal gitu ya. Malah uniknya adalah beberapa bisnis ya, kalau yang kita perhatiin ya, yang produk-produknya mahal gitu ya, cenderung lebih settle sih, karena ya mungkin untungnya tebal juga kali ya. Jadi ketika nyampe banyak orang, ada yang beli satu ya dia udah ketutup gitu ya, konsepnya seperti itu gitu ya. Nah, selain dari profit, kita bakal bantu pikirin juga nih, cekin juga nih, karena gini, biasanya banyak business owner, banyak brand owner yang masuk ke kita, terus udah gitu kerja sama dengan kita, pakai jasa kita. Ketika kita tanya targetnya siapa, mereka nggak tahu gitu loh, siapa sih target idealnya. Padahal target idealnya penting banget loh. Dengan target ideal kita tahu, kita bisa memudahkan buat cari targeting terbaik buat iklannya dia gitu. Jadi target siapa ini penting gitu. Targetnya siapa sih gitu, kira-kira umur berapa, perempuan atau laki-laki, tinggalnya di mana, kerjaannya apa yang mereka suka gitu ya, apa yang dicari sama mereka gitu ya, apa yang bikin mereka beli gitu ya. Nah, itulah beberapa hal yang kita cari gitu ya. Kalau misalnya nggak tahu, kita juga bisa bantu cari sih, mungkin dengan kita cekin kompetitornya gitu ya, kompetitor yang jual produk serupa. Di situ kita stalking ini, kira-kira siapa sih yang beli produk mereka, karena kan suka kelihatan ya, suka ada yang komen, oh saya udah beli nih kayak gini gitu. Dengan gitu kita tahu nih, oh orang-orang ini loh yang beli produknya. Di situ kita bisa cek riset yang pertama gitu ya, pembelinya, mereka beli kenapa, mereka ini siapa, umurnya berapa, dan lain sebagainya. Kita bisa perkirakan gitu, interestnya apa gitu ya. Nah, itu bisa didapetin juga dengan riset kompetitor gitu ya. Nah, terus biasanya nih kalau yang masuk kita juga banyaknya adalah nggak punya sales page gitu, sales page atau landing page. Nah, padahal sales page atau landing page ini penting banget. Setelah kita pasang iklan kan harus diarahin dulu ke sales page. Memang sih iklan bisa juga langsung diarahin ke WA atau misalnya ke chat ya. Tapi masalahnya adalah kalau iklannya semua masuk ke chat, teman-teman memang bakal dapat lead yang banyak banget. Tapi banyak ini nggak berkualitas karena orang nanya iseng juga semua ngechat. Yang artinya apa? Tim salesnya keteteran. Nah, tim salesnya keteteran, hasilnya nggak akan maksimal karena mereka bingung siapa yang harus diprioritasin, siapa yang harus ditelepon gitu. Kalau semuanya kontak tapi ya nggak tahu nih yang mau beli yang mana. Nah, sales page yang bagus itu bisa misahin, bisa jadi filter ibaratnya. Orang yang tertarik, lebih tertarik lagi, udah tahu harga dan masih mau nanya, artinya mereka punya keinginan beli yang bagus gitu. Tapi buat bikin ini tentu saja harus bisa bikin penawaran yang bagus gitu loh, penawaran yang menarik gitu. Nah, dengan sales page yang bagus ini bisa misahin gitu ya hasil yang tadi ini. Nah, setelah itu enaknya apa? Salesnya itu bisa lebih fokus gitu ya, ngejar siapa yang kira-kira mau beli karena mereka udah bener-bener niat buat beli gitu ya. Nah, itulah yang dibuat gitu ya. Nah, ada beberapa faktor nih. Faktor apa aja sih yang mempengaruhi apakah sales page ini bagus apa jelek gitu ya. Yang pertama tentu saja kecepatan gitu. Kenapa sih kecepatan penting? Teman-teman coba deh pikirin gini. Ketika kita dapat iklan, kita klik. Kalau iklan tersebut kelamaan buat nge-loading gitu kan, kita pasti keluar. Artinya yang tadinya tertarik jadi nggak tertarik. Makanya page speed itu penting gitu. Kalau page speednya cepat gitu ya, itu bakal dapetin lead yang lebih banyak. Yang kedua, sales page tersebut juga harus simple. Jangan sampai sales page-nya keren sih, tapi saking kerennya orang bingung gitu. Dia nggak tahu di mana mau order. Mereka nggak ngerti harus ngapain. Atau bahkan saya pernah juga dapat iklan yang sales page-nya lumayan, tapi ketika diklik tombolnya nggak jalan. Gitu ya, karena tombolnya nggak jalan ya, itu juga jadi masalah juga gitu loh buat iklannya. Nah, maka dari itu penting juga gitu. Dan terus kemudian yang paling penting adalah apa? Di dalam sales page tersebut kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita tawarin. Nantinya kita bisa bikin sebuah penawaran yang kalau bisa nggak bisa ditolak gitu ya. Nggak bisa ditolak itu bukan berarti penawaran itu terlalu muluk-muluk gitu ya. Nggak gitu ya. Ibaratnya kita nggak perlu ngebual kok buat ngejual gitu. Tapi kita perlu bikin penawaran yang orang tertentu tuh bener-bener pasti mau beli. Nah, gimana caranya? Tentu saja dengan kita tahu apa yang ada di pikiran si target marketnya, dan itu yang kita bantu bikinin. Nah, kemudian setelah sales page yang dibikin apa lagi nih?
Yang dibikin tentu saja adalah materi iklannya gitu ya. Iklannya mau pakai apa nih? Mau pakai foto atau video? Biasanya sih kalau kita lebih suka pakai video karena satu lebih interaktif, lebih komunikatif, terus kita bisa lebih menjual gitu, atau kita lebih menceritakan manfaat dari produk yang diiklanin tersebut gitu ya. Beda kalau cuma sama foto kan ya gimana ya, kanvasnya terbatas gitu ya. Nah, jadi kita bakal pakai video, kita bisa ceritain banyak, kita bisa ceritain testimoni dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita bikinin juga gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, selain materi, tentu saja copywritingnya atau captionnya. Karena caption yang menarik bakal bikin orang mau ngeklik gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar tentang FB Ads, itu ada katanya yang bagus itu CTR-nya 2% katanya, 2% ke atas. Nah, apa sih yang bisa bikin satu CTR tinggi? CTR yang tinggi tentu saja karena headline dan caption yang menarik gitu. Nah, di sini biasanya kita nggak akan bikin cuma 1-2 macam caption, tapi kita akan bikin cukup banyak caption. Biar apa? Supaya kita bisa tes beberapa video yang ada, kita testing ini dengan beberapa copywriting yang ada gitu ya. Karena gini, dalam iklan itu nggak ada yang namanya ketika bikin langsung bagus gitu. Iklan itu semua juga pasti masuk dalam fase riset, testing gitu ya. Nah, maka dari itu dengan copywriting yang banyak, kita udah bikinin macam-macam nih. Nanti ketika kita jalanin, kita coba jalanin kan. Ketika kita jalanin kelihatan mana yang perform, mana yang enggak. Nah, yang enggak perform itu saja kita matiin, yang perform itu yang kita naikin. Nah, dengan gitu kita masuk tes perkenalnya enak, yaitu ketika tes iklan dan mengukur gitu ya, ukur hasilnya seperti apa. Nah, ini sendiri nggak bisa cuma sekali dipasang langsung ditinggalin, karena kalau ditinggalin hasilnya makin lama bakal makin jelek gitu ya. Kita bakal terus evaluasi gitu ya, karena gini, ada beberapa faktor sih yang bikin iklan itu performnya jelek. Pertama, mungkin dianggap udah nggak relevan, atau kedua mungkin targetnya udah terlalu bosen, targetingnya kecil, materinya terus budgetnya udah ada. Jadi orang lihat iklan berkali-kali, orang yang udah nggak tertarik kan ya nggak akan beli juga gitu ya. Nah, tapi beda kalau orang yang ada ketertarikan, di situ kita perlu muncul berkali-kali supaya mereka jadi beli gitu ya. Itulah adanya yang namanya campaign retargeting gitu. Nah, itu kita jalanin. Tapi kalau misalnya orangnya yang masih cold market ya itu pasti kita nggak akan kejar-kejar terus-menerus. Kita cari yang lebih minat gitu loh. Nah, kemudian setelah kita jalanin ini semua, tes dan ukur, kita juga bakal cek konversinya gitu. Dari lead ke penjualan ini berapa persen sih? Gitu. Apakah dari lead ke penjualannya beneran bagus? Atau jangan cuma jadi lead doang? Atau jangan-jangan flyer ini nggak bisa jualan gitu loh, nggak bisa closing gitu. Kalau gitu mending kita bantuin aja sekalian closingnya biar hasilnya optimal gitu ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang biasanya dilakuin di timnya ketika menghandle FB Ads gitu ya. Nah, teman-teman bisa coba juga caranya gitu. Teman-teman bisa terapin kalau memang teman-teman punya waktu, teman-teman bisa riset gitu ya, teman-teman bisa testing gitu ya dengan berbagai macam penawaran yang ada gitu ya. Nah, atau kalau teman-teman misalnya memang udah ngerti sih konsepnya gitu, atau mungkin udah pernah nih kerjasama di tempat lain tapi nggak dapat hasil yang maksimal ya, teman-teman boleh coba juga nih di tempat kita gitu, karena cukup banyak orang yang ketika dapatin hasil dari kita cukup maksimal gitu ya. Oke, mungkin itu aja videonya. Semoga melalui video ini teman-teman dapat manfaat lebih gitu ya tentang gimana caranya jalan iklan, atau kalaupun teman-teman udah ngerti tapi nggak ada waktu, teman-teman bisa kerjasama dengan kita gitu. Jadi biar kita yang jalanin iklannya teman-teman. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya.